Jangan asal-asalan mencampur pupuk karena bisa bersifat antagonis, omong kosong ya. Saya sambil merokok ya Bapak Ibu sambil saya menjelaskan karena materi-materi omong kosong remeh-temeh begini kita santai-santai aja sambil ngerokok pun bisa ya. Kita ngerokok aja santai aja Bapak Ibu, mau merokok silakan, mau ngopi silakan, mau ngeteh, mengemil silakan. Antagonis ini saya udah bilang omong kosong, jadi kita santai-santai saja tanggapi itu ya. Kalau kita campur misalnya kalsium, kalau kita campur dengan fosfor nanti sifat antagonis muncul ya, bisa berbahaya untuk tanaman. Kalau misalnya kalsium dicampur dengan sulfur bisa bahaya juga. Magnesium dicampur dengan kalsium bisa berbahaya juga. Kalium dicampur dengan kalsium lebih berbahaya lagi ya. Kemudian kalsium dicampur sama boron berbahaya. Jangankan itu, makro dan mikro. Zinc dicampur sama apa? Kawannya itu, tembaga ya. Zinc dicampur sama tembaga, antagonis berbahaya. Kemudian mangan dicampur sama apa? Saudaranya itu, besi, Fe, antagonis. Bapak Ibu itu omong kosong semua, jadi nggak usah lebay dengerin kayak gitu itu tanggapi aja, tepis aja itu lebay banget. Yang namanya kita sudah meracik-racik pupuk Bapak Ibu itu antagonis itu ilmu dasar. Untuk Bapak Ibu yang sudah sama-sama saya kita meracik pupuk beberapa minggu ini, kita nggak perlu pedulikan antagonis-antagonis itu, karena antagonis itu ilmu dasar. Orang tahu antagonis dulu baru orang bisa racik pupuk. Kalau orang tidak tahu antagonis dia tidak akan bisa racik pupuk ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada di level atau tahap racik-meracik seperti yang kita lakukan kemarin, ya Bapak Ibu sudah lewati antagonis, nggak usah didengar lagi itu ilmu. Bilang ke mereka, kalau Anda bilang antagonis ke saya itu ilmu dasar, karena saya sudah belajar meracik pupuk. Kami ini kelompok-kelompok diskusi untuk meracik pupuk di sisi lain tumbuhan dan kami sudah paham betul apa itu antagonis. Jangan bisikan di kuping kami tentang antagonis karena kuping kami gatal kalau ngomong begitu ya. Saya sambil bakar udut saya ya, kita ngerokok dulu, santai-santai aja dulu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Antagonis itu apa? Yang ngomong-ngomong antagonis ini tahu nggak antagonis? Jangan-jangan cuma ngoceh-ngoceh saja antagonis, nggak tahu antagonis itu apa. Antagonis itu Bapak Ibu sifat saling melemahkan, bukan saling membunuh. Saya ulangi sekali lagi. Antagonis itu adalah sifat saling melemahkan, saling menekan, bukan saling membunuh. Mana ada kalsium bisa bunuh fosfor? Mana ada kalsium bisa bunuh sulfur? Nggak bisa. Kalau tekan iya, tetapi kalau bunuh nggak bisa ya. Jadi saya bilang omong kosong itu dasarnya. Dasar kedua kenapa saya bilang antagonis itu omong kosong? Dasar kedua itu ya dari dasar pertama tadi. Misalnya, kalau ada yang bilang kalsium diberikan bersamaan dengan fosfor misalnya, maka akan bersifat antagonis. Ya, antagonis yang gimana dulu? Misalnya saya kasih contoh. Sulfur, pupuk sulfur ya, pupuk S atau misalnya pupuk fosfor lah, pupuk P. Bapak Ibu aplikasikan ke tanaman pupuk fosfor. Setelah itu Bapak Ibu aplikasikan lagi kalsium. Apakah antagonis? Tidak. Kenapa demikian? Kenapa saya berani bilang tidak antagonis? Karena mereka sifatnya menekan. Sifat menekan bukan sifat membunuh. Paham ya? Artinya begini, ketika Bapak Ibu kasih fosfor, ketika Bapak Ibu kasih kalsium, tanaman ini mau makan yang mana? Tergantung yang lebih banyak. Kalau misalnya fosfor lebih banyak, tanaman makan fosfor dulu. Setelah fosfor habis baru dia makan kalsium. Begitupun sebaliknya. Kalau Bapak Ibu kasih pupuk kalsium, kalsium oksida, kasih ke tanaman, lalu kasih fosfor, atau apakah antagonis? Tidak. Kalsium itu dimakan dulu. Kalsium itu dimakan dulu sama tanaman. Fosfornya gimana? Tertunda. Bukan tertunda dalam hal tidak bisa diserap, fosfor juga diserap. Jadi kalau Bapak Ibu aplikasikan kalsium yang orang bilang antagonis dengan fosfor itu, fosfor tetap dimakan oleh tanaman, tetapi dalam jumlah yang sedikit karena ditekan. Antagonis itu sudah saya bilang berkali-kali, bersungai-sungai, berdanau-danau, berpantai-pantai. Ya saya sudah bilang ya, bukan hanya berkali-kali, bersungai-sungai ini saya bilang. Antagonis itu melemahkan, ya dia bukan membunuh tapi melemahkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kasih kalsium, kalsium itu dimakan dulu sama tanaman. Sudah selesai tanaman makan kalsium. Fosfor tadi gimana? Baru dimakan oleh tanaman. Itu antagonis yang positif. Antagonis itu positif, bukan antagonis itu negatif. Jadi kalau kita kasih pupuk yang berlawanan nanti fosfor sama kalsium, nanti kalsiumnya dimakan, fosfornya tidak. Enggak gitu juga. Kalsium dimakan dulu, nanti fosfor ikut dari belakangan. Kalau mau dua-duanya dimakan sekaligus kita atur. Atur seperti apa Pak? Ya kemarin kita racik itu. Itu ya pengaturannya itu supaya dimakan sekaligus. Artinya apa dalam bahasa ilmiah? Sinergi. Jadi lawan kata dari antagonis itu adalah sinergi. Sinergi itu apa? Keduanya dimanfaatkan bersamaan. Itu sinergi namanya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar informasi-informasi itu. Ada yang bilang, mungkin profesor-profesor sering mengatakan itu ya. Penyerapan unsur hara harus sinergi. Ya, supaya apa? Supaya dua-duanya diserap. Fosfor diserap, kalsium pun diserap. Itu sinergi. Tetapi kalau tidak sinergi, lawan katanya artinya antagonis. Satu diserap, satu tertunda atau delay. Artinya Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu tidak berangkat karena pesawatnya tidak terbang. Tidak. Pesawat yang Bapak Ibu tumpangi itu tetap terbang. Cuma delay, ya. Penerbangannya diperlambat, delay 1 atau 2 jam. Kita terlambat berangkat, tapi pesawatnya tetap berangkat. Fosfor diaplikasikan dengan kalsium, fosfor tetap berangkat, fosfor tetap diserap, tetapi delay, ya, karena antagonis tadi. Jadi antagonis, makanya tadi saya bilang kita jelasin sambil ngerokok aja, santai-santai, ngopi-ngopi aja, mau ngemil-ngemil aja, nggak usah pusingkan omong kosong itu, ya. Kemudian apalagi kita omong yang besar-besar saja, yang kecil-kecil nanti dari belakang. Besar-besar itu seperti apa? Misalnya kalsium, kalium, magnesium. Tiga-tiganya antagonis, ya, tiga-tiganya antagonis, saling melemahkan, ya. Kalsium dengan kalium, kalium dengan magnesium sama-sama melemahkan. Misalnya, kalau kalsium dicampur dengan kalium, apa yang terjadi? Bapak Ibu pernah lihat ada pupuk kalsium dicampur dengan kalium? Dulu iya, tidak bisa dicampur karena antagonis ini. Sekarang ya dicampur. Apa benar Pak? Dicampur? Ya, udah banyak beredar sekarang. Pupuk cair itu udah banyak beredar sekarang. Kalsium dicampur sama kalium. Satu pupuk satu botol Bapak Ibu, di dalamnya isi cuma kalsium sama kalium.
Terus saya mau bertanya, yang bilang antagonis kalium sama kalsium itu antagonis di mana? Itu pupuk udah beredar. Itu pupuk secara ilmu pengetahuan. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, secara ilmu pengetahuan masuk saya bilang. Kalsium sama kalium dicampur jadi satu, masuk. Karena pekatannya berbeda. Reaksi kimia di dalamnya juga berbeda. Kalsium oksida dan K2O di dalam itu berbeda. Ion-ionnya sudah diracik, sudah dirancang dengan inovasi, ya. Jadi keduanya walaupun disatukan tetap akan bisa sinergi. Jumlahnya diatur, dosisnya diatur, unsur di dalamnya, pekatannya, kadarnya semua diatur. Sifat fisik kimianya diatur semua. Jadi dimasukkan satu botol kalium sama kalsium, satu botol diceplungin jadi satu, pakai ke tanaman, tidak ada antagonis. Karena itu tadi Bapak Ibu, makanya orang-orang kalau yang berpengetahuan tinggi, Bapak Ibu dengar antagonis itu diketawain yang ngomong-ngomong antagonis itu. Kalsium, misalnya kita pakai dalam jumlah yang banyak ya, pupuk kalsium, kita kasih dalam jumlah yang banyak. Saya ngomong pupuk kalsium ini Bapak Ibu harus koneknya ke kalsium oksida ya, CaO, bukan kalsium karbonat ya. Kalsium karbonat itu kalsium murni, itu kalsium baku, itu di batu gamping itu kalsium karbonat itu ya. Ya, gipsum itu kalsium karbonat. Batu kapur juga sama, kulit cangkang keong, kerang telur itu, kulit telur itu juga kalsium karbonat. Ya, kita berbicara ini adalah kalsium oksida, kalsium yang bisa langsung dimakan oleh tanaman ya, terhidrolisis dia langsung dimakan oleh tanaman. Kalsium oksida ini sudah dirancang, sudah dimodifikasi larut air. Apa kalsium oksida yang larut air ya, misalnya ya, Java Higros ya, Java Higros itu merek pupuk yang dia kalsiumnya udah kalsium berteknologi tinggi. Jadi dia larut air. Bapak Ibu mau campur Java Higros itu dengan pestisida sekalipun juga nggak masalah. Loh bisa Pak, kalsium itu kan bahasa kuat Pak. Kenapa bisa dicampur kalsium sama pestisida? Emangnya bisa, sedangkan pestisida asam ya. Kalsium basa, kenapa bisa dicampur? Java Higros itu yang saya bilang tadi, kalsium sekarang ini sudah dirancang sedemikian rupa. Ion atau konsentrat di dalam Java Higros itu berupa kalsium yang sifatnya asam lemah ya. Asam lemah itu apa? Asam lemah itu artinya ketika Bapak Ibu kasih pupuk kalsium itu ke tanaman, tanahnya bukan basah tetapi asam. Ya, itu yang saya bilang ilmu pengetahuan berkembang seperti itu. Jadi jangan kuno, jangan katro, ya. Dunia udah modern kok masih katro-katro aja antagonis. Dunia sekarang udah canggih, udah ada tuh Java Higros tuh, ya. Dia asam lemah. Bayangkan Bapak Ibu, kalsium sifatnya asam. Itu kan seperti langit di bumi, bumi di langit. Udah terbolak-balik gini. Ya iya, ilmu pengetahuan memang seperti itu. Bapak Ibu kasih aplikasikan Java Higros, pupuk kalsium, kasih ke tanah, tanahnya bukan basah, bukan netral, malah tambah asam. Ya iya, karena sifatnya asam lemah. Kemudian apalagi? Kalsium tadi tidak boleh dicampur dengan kalium, itu zaman dulu. Sekarang bisa. Apalagi contohnya? Misalnya sekarang Bapak Ibu tidak pakai Java Higros. Bapak Ibu pakai kalsium, pupuk kalsium ya, yang dia larut sempurna di dalam air, butirannya kristal, bukan kalsium bubuk seperti kapur atau granul, kapur dolomit dan kapur pertanian, bukan. Kalsium yang dalam bentuk kristal. Ya, yang larut sempurna dalam air. Nah, kalsium oksida seperti itu Bapak Ibu mau campur dengan kalium, KCl pun bisa, tidak masalah. Jumlahnya sama, bisa. KCl misalnya kita taruh fase generatif ya, fase pembungaan KCl pasti besar ya, kalium besar. KCl kita taruh lab, kita pakai MOP 60% ya, kaliumnya. Terus kita kasih kalsium berapa persen? Bapak Ibu mau kasih 40% pun aman. Seperti itu ya aman. Kasih 30% pun aman, tidak ada masalah. Mau dicampur sekaligus dalam satu wadah pun gak ada masalah. Karena kenapa? Karena dua-duanya ini sudah dirancang dalam bentuk larut sempurna dalam air. Tidak ada pekatan atau endapan. Cuma saja kalau mau mencampur kalsium ini, sekalipun larut air ya, Bapak Ibu masukin dulu kalsiumnya, baru Bapak Ibu masukin kaliumnya. Kalsium itu harus lebih dulu masuk. Mau campur apa saja, ya kalsium yang sifatnya sudah kristal seperti itu. Mau campur apa saja, dia masuk duluan, baru yang lain. Dia masuk duluan, baru pestisida. Dia masuk duluan, baru insektisida. Tidak masalah. Seperti itu ya. Kemudian, mau contoh kasus lain lagi. Misalnya, kemarin kita baru bahas apa? Kalnit. Kalsium nitrat ya. Kalnit itu Bapak Ibu tahu isinya apa? Kalsium sama nitrat kan? Memangnya boleh kalsium dicampur sama nitrat? Nggak boleh. Tapi pupuk kalnit kan ada. Bapak Ibu pakai juga. Tanaman bermasalah? Enggak kan, subur-subur aja kan? Kenapa kalsium itu kalau dicampur sama nitrat sifatnya antagonis, kenapa masih ada pupuk itu dan beredar luas, bahkan tidak ada masalah? Ya karena kalsium kalau misalnya ya dia bercampur dengan nitrogen yang sifatnya amonium ya bermasalah. Ya, kalsium itu sifatnya basa, sedangkan amonium sifatnya asam. Ya kalau mereka bercampur ya bermasalah. Tetapi kenapa kalnit tidak? Karena kalnit nitrat. Kalsium ini yang sudah fast release, sudah cepat larut sempurna, kristal garam sifatnya. Kemudian dicampur sama nitrat ya tidak ada masalah. Makanya antagonis kalau kalsium CaO yang sifatnya kristal kita gabungkan dengan pupuk nitrogen yang sifatnya nitrat, maka antagonis dikatakan omong kosong ya, atau dikatakan diabaikan ya. Misalnya apa lagi? Contohnya kalsium sama boron Pak. Itu kan nggak boleh. Unsur hara makro sekunder sama unsur hara mikro nggak boleh. Kalsium sama boron Bapak Ibu pikir bisa? Itu nggak boleh, itu dicampur nggak boleh. Tetapi kenapa saya bilang pupuk Merauke karate plus boroni? Kenapa saya bilang karate plus boroni itu boleh? Padahal di situ ada kalsium, ada juga boron. Kenapa saya iya saja? Kenapa saya tidak melarang itu? Ya karena boron dalam karate plus boroni itu jumlahnya kecil. Kalau boronnya kecil, kalsiumnya besar, tidak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kalsiumnya dalam sifat fast release, cepat sekali larut dalam air seperti karate plus boroni itu, maka boron pun diberikan tidak masalah. Tidak akan bersifat antagonis, dia tidak akan menekan boron. Seperti itu, karena dia sifatnya cepat sekali diserap. Bagaimana dia mau menahan Bapak Ibu? Orang dikasih langsung diserap. Apa alasannya dia berlama-lama di tanah untuk menahan boron? Tidak ada alasannya. Begitupun dengan tadi kalsium misalnya dengan sulfur. Kalsium sama sulfur nggak boleh Pak? Ya nggak boleh. Tetapi kalau kalsium ini fast release gimana? Kalsiumnya dalam bentuk kristal. Bapak Ibu kasih kalsium, Bapak Ibu kasih sulfur. Antagonis Pak? Ya.
4 hari kemudian kalsium sudah diserap habis. Sisa apa di situ? Sulfur. Sulfur apa? Tunggu, tidur atau apa? Ngigo. Nonton bioskop. Nggak ada, sulfur itu juga diserap. Itu yang tadi saya bilang, delay. Bukan berarti saling membunuh. Delay. Paham ya Bapak Ibu ya? Delay. Menunda, menunggu. Seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi contoh kasus yang lain, NPK. Bapak Ibu tahu NPK Mutiara Patani? Tahu ya, 16. NPK Mutiara Patani yang biru itu. Bapak Ibu tahu nggak? Di situ ada P kan? 16%. NPK itu. Ada P kan 16%. Itu fosfor itu. Kemudian NPK Patani itu punya 5,15% kalsium oksida. Itu kan kalsium campur. NPK itu saja kalsium dicampur sama fosfor. Apakah masalah di situ? Apakah NPK dilarang beredar karena sifat antagonis? Oh, Bapak Ibu pakai NPK kok. Tanamannya Bapak Ibu kasih NPK Mutiara 16, bagus atau buruk? Bagus, Pak. Nah, antagonisnya di mana? Omong kosong nggak? Ya omong kosong lah. Kalsium di dalam NPK itu, Bapak Ibu, kalsium oksida dalam NPK itu yang saya bilang 5,15% itu masih dalam ambang batas, ya seperti itu. P di situ 16%. Dia mengandung kalsium CaO itu 5,15%. Jumlah 16 dan 15 jauh atau dekat? Dekat kan? 16 sama 5,15% itu dekat, jaraknya dekat. Orang 16 sama 5. Tidak terlalu jauh, kecuali 16 sama 1 atau 0,5. Itu jauh sekali. 16 sama 5 itu dekat sekali. Kalau misalnya NPK kita kasih, tanaman makan fosfor di NPK itu ya. Tanaman serap fosfor. Kalsiumnya di mana? Delay. Kalsiumnya akan diserap lagi nanti perlahan-lahan. Karena pergerakan di tanah lambat, pergerakan di tubuh tanaman juga lambat kalsium itu. Jadi dia akan diserap. Bukan berarti karena ada fosfor dan kalsium di situ, jadi kalsium tidak diserap atau fosfor tidak diserap. Tidak, itu hanya keterlambatan saja. Tetapi keterlambatan itu pun berlaku untuk pupuk-pupuk yang sifatnya slow release. Misalnya seperti apa? TSP, tidak boleh TSP itu dicampur sama kapur pertanian atau kapur dolomit ya. Tidak boleh dicampur TSP itu atau TSP36 itu tidak boleh dicampur sama kalsium yang sifatnya batu seperti itu. Tidak boleh. Ya iya, tidak boleh karena dua-duanya akan membentuk endapan atau membentuk gipsum seperti itu ya. Begitupun dengan kalsium dicampur dengan sulfur akan membentuk gipsum atau membentuk kapur ya. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu mereka berdua ini tidak diserap. Mereka ini juga diserap Bapak Ibu ya, diserap. Hanya saja keterlambatannya lebih lambat. Lebih lama terikat seperti itu. Karena apa? Karena sifatnya tidak cepat larut, tidak cepat diserap, ya, mengendap dalam tanah. Kesempatan mereka untuk saling mengikat di situ terjadi besar-besaran. Kalau kita kasusnya berbeda, misalnya kita kasih fosfor sama kita kasih kalsium, dua-duanya fast release, sifatnya gak sama-sama garam, dua-duanya makan. Kalsium sama sulfur Pak, dua-duanya dimakan dua-duanya. Sekarang saya tanya, Java Higros. Java Higros itu kalsium, ya. Kalsium Java Higros dicampur sama pupuk sulfur, ya. Sulfur ini asam, kalsium Higros itu juga asam. Mana antagonisnya? Coba jawab, mana antagonisnya? Dua-duanya asam. Terus yang antagonis mana? Ini dua-duanya asam ini. Ya, kalsium asam sama sifat asam pada sulfur. Mana yang antagonis? Gak ada antagonis. Makanya saya bilang antagonis itu omong kosong, ya. Kemudian contoh apa lagi? Saya kasih banyak contoh di sini ya biar Bapak Ibu ada bayangan. Nitrogen misalnya, pupuk N, ya. Pupuk N itu dibagi dua. Ada pupuk nitrogen yang nitrat murni, ada pupuk nitrogen yang amonium murni, ada pupuk nitrogen yang amonium nitrat, ya. Misalnya apa? NPK itu amonium nitrat, ya. Karate plus boroni itu amonium nitrat, walaupun nitratnya lebih banyak daripada amoniumnya, ya. Kalau misalnya kita kasih pupuk nitrogen, ya, yang komposisinya nitratnya lebih banyak, contohnya seperti apa ya? Karate plus boroni tadi kan nitratnya lebih banyak, ya. Kalit itu juga nitratnya banyak. Karate plus boroni itu nitrogennya berapa? 15,5%, ya. 15,5% ini terdiri dari 14,4% nitrat dan 1,1% amonium dalam karate plus boroni. Nah, mana yang lebih banyak? Nitrat kan? Amonium cuma 1,1%. Kalau nitrogen pada karate plus boroni yang nitratnya 14% lebih, ya, hampir seluruhnya nitrat. Bapak Ibu mau campur sama yang namanya kalsium juga oke. Itu poin pertama. Tidak ada antagonisnya. Sekalipun kalsium dengan nitrogen dalam sifat amonium itu antagonis. Kalau dia sudah bercampur dengan nitrat, tidak lagi antagonis. Omong kosong jadinya, ya. Kemudian nitrogen yang sifatnya nitrat tadi bercampur dengan yang namanya fosfor, P. Bapak Ibu pikir nitrogen dan fosfor itu tidak bersifat antagonis. Bapak Ibu pikir fosfor dan nitrogen itu bersahabat. Nitrogen dan fosfor itu antagonis Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu tahu. Ya, nitrogen Bapak Ibu pikir campur nitrogen sama fosfor itu baik-baik saja. Nitrogen kalau dicampur sama fosfor itu antagonis juga. Dalam hal nitrogen dalam hal ini adalah amonium dan fosfor dalam hal ini adalah bentuknya yang seperti rock fosfor, ya, seperti sp36, ya, super fosfor, trisuperfosfat. Nah, seperti itu, ya, TSP. Kalau dia sifatnya amonium dicampur itu bisa antagonis, bersifat antagonis, ya. Misalnya seperti apa? Urea sama TSP, itu antagonis. Tetapi antagonis yang dimaksudkan seperti yang saya bilang tadi berkali-kali bersungai-sungai. Tidak urea membunuh TSP, TSP membunuh urea. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Urea ini akan diserap duluan sama tanaman. Fosfornya delay. TSP-nya delay. Bukan berarti TSP tidak diserap atau antagonis. Tidak, TSP delay. TSP akan diserap, fosfor akan diserap setelah amonium ini diserap. Paham ya maksud saya? Jadi antagonis yang saya maksudkan itu adalah menunda yang satu, menekan yang satu, bukan membunuh yang satu. Jadi kalau orang urea
Itu kan amonium itu. Dicampur sama TSP, fosfor, yang sifatnya granul seperti itu. Nanti bersifat antagonis. Antagonis apaan? Fosfornya itu akan lambat diserap, bukan berarti tidak. Misalnya gampangnya gini. Bapak Ibu aplikasikan urea, Bapak Ibu aplikasikan TSP dalam satu tanaman. Tanaman apa saja, mau alpukat, durian, kelapa sawit, bebas. Aplikasikan itu bersamaan. Maka setelah Bapak Ibu aplikasikan, yang sawit ini makan adalah nitrogen dalam bentuk amonium pada urea itu. Itu yang dimakan duluan. Sawit ini makan amonium yang ada di dalam urea itu. Fosfornya gimana? Apakah dimakan TSP ini? Dimakan, tetapi sedikit. Dimakan tetapi sedikit ya. Dimakan tetapi sedikit. Bukan berarti dia makan urea jadi dia tidak makan TSP. Dia makan TSP juga, tetapi sedikit. Setelah amonium ini diserap habis oleh sawit ini atau durian ini, baru TSP-nya dimakan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak pakai urea, hanya TSP saja, TSP langsung dimakan. Seperti itu. Kalau misalnya contoh kasus yang lain, TSP diberikan kepada sawit atau ke durian misalnya, TSP kita kasih. Kemudian kita kasih nitrogen, tapi bukan urea, yang kita kasih nitrat. Iya sama-sama diserap. Karena nggak ada masalah. Seperti itu. Ini dia sifatnya nitrat. Itu tadi nitrogen dengan fosfor, nitrogen dan kalsium. Dengan apa lagi? Saya kasih contoh yang ekstrim ya. Nitrogen sama magnesium. Bapak Ibu pikir itu ekstrim banget itu. Di mana-mana ada nitrogen, di situ harus ada magnesium kan? Di mana-mana ada magnesium itu harus ada nitrogen karena dua ini kembar, ya. Itu saudara kandung itu, ya. Nitrogen sama magnesium itu saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Mereka berdua ini kemana nitrogen pergi, magnesium buntuti dari belakang. Kemana magnesium pergi, nitrogen buntuti dari belakang. Karena mereka tidak bisa terpisahkan, saling membutuhkan, ya. Karena yang satu bahan baku protein atau asam amino, yang magnesium ini bahan baku klorofil atau sat hijau daun. Mereka berdua ini tidak bisa dipisahkan. Tetapi asal Bapak Ibu tahu, nitrogen dan magnesium ini antagonis. Nah, baru kaget kan sekarang kan? Yang kita bilang saudara kandung ternyata antagonis. Jangankan kita ngomong jauh-jauh, kalsium sama sulfur, kalsium sama fosfor, ngomong jauh banget itu, bukan saudara kandung, jauh sekali mereka. Ini yang saudara kandung saja antagonis, ya. Nitrogen sama magnesium ini antagonis, seperti itu. Tetapi kenapa mereka dua bisa kita campur? Karena nitrogen dalam hal ini adalah nitrat yang kita pakai. Makanya ketika dia berubah jadi nitrat, magnesium ini menjadi saudara kandungnya dia, tidak akan bersifat antagonis lagi. Kalau dia bersifat nitrat, makanya kita pakai nitrat. Kalau kita pakai amonium ya antagonis nanti, apalagi jumlahnya tidak seimbang ya antagonis. Selain itu apalagi? Nitrogen sama boron, ya karate plus boroni lagi. Karate plus boroni ini ada nitrogen, ada kalsium, ada boron. 3 ya karate plus boroni. Kalsium sama boron antagonis. Kalsium sama nitrogen antagonis. Nitrogen sama boron juga antagonis. Tiga-tiganya ini antagonis. Tetapi kenapa kalsium sama boron antagonis? Kalsium sama nitrogen antagonis. Nitrogen sama boron antagonis. Kenapa diracik dalam satu bungkus pupuk? Di mana ketiga antagonis ini pukul-pukulan di dalam pupuk itu. Kenapa bisa digabungkan? Bayangkan Bapak Ibu. Nitrogen, kalsium, boron. Kan carilah karate plus boroni. Tiga-tiganya ini sifatnya antagonis semua. Tetapi kenapa mereka bisa akur di dalam? Karena sifat mereka larut sempurna semuanya. Nitrogen dalam karate plus boroni sifatnya udah nitrat. Kalsium oksida atau kalsium di dalam karate plus boroni sifatnya sudah larut air, phase release. Kemudian boron yang dimasukkan juga phase release, ya. Dia cepat sekali diserap dan dia jumlahnya kecil. Aman, akur. Dikasih ke tanaman semuanya diserap. Tidak ada antagonis. Kalau kita berbicara antagonis pada karate plus boroni, orang yang bikin karate plus boroni dan orang yang paham tentang itu, dia akan bilang omong kosong. Makanya saya bilang tadi antagonis itu omong kosong, ya. Itu tadi kita berbicara makro dan mikro. Sekarang mikro dan mikro, ya. Kenapa dalam pupuk NPK itu plus TE-nya, Bapak Ibu baca ya, NPK Mutiara Patani 16. Ada bonus mikronya, boron, mangan, tembaga, zinc. Ada 4 mikro di situ ya, di NPK Mutiara Patani itu ya, ada 4 mikro di situ. Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa nggak ada Fe di situ? Kenapa Fe nggak ada dalam pupuk NPK Mutiara Patani? Kenapa Fe tidak ada di situ? Karena di situ sudah ada mangan, Bapak Ibu. Kalau mangan sudah ada di situ, Fe tidak diperlukan lagi untuk mencegah antagonis-antagonis ini. Seperti itu. Kalaupun mau dimasukin Fe di situ sebenarnya bisa saja, asal kadarnya sama dengan mangan. Jadi Fe dimasukin sama mangan. Tetapi apa boleh buat? Ngapain kita kasih Fe lagi? Ngapain kita kasih mangan lagi? Toh kerjanya sama. Seperti itu. Kerjanya sinergi sama, ya. Jadi mangan dan Fe itu kerjanya sama. Jadi kalau sudah ada mangan nggak perlu lagi ada Fe. Seperti itu. Ada Fe nggak perlu lagi ada mangan. Secara garis besar seperti itu. Kemudian apalagi? Misalnya tembaga atau Cu. Di dalam NPK Mutiara Patani kan ada tembaga, ada Cu-nya. Kemudian ada juga zinc di situ. Coba Bapak Ibu lihat NPK Mutiara Patani. Ada zinc, ada juga tembaga. Dua-duanya ini antagonis Bapak Ibu. Tapi kenapa bisa digabungkan dalam situ? Sama dengan tadi yang saya bilang. Kalau mangan ada di situ, mau ditambah Fe, selama jumlahnya sama, ya, kadarnya sama di situ, aman, tidak masalah, ya. Makanya di situ NPK Mutiara Patani ada tembaga, masih ditambahkan juga zinc. Padahal dua-duanya antagonis. Kenapa bisa akur? Karena jumlah tembaga berapa ppm, jumlah zinc juga tidak jauh dari situ ppm-nya. Jadi nanti berlaku sinergi. Makanya dicampur. Kalau misalnya orang awam, dia lihat pupuk NPK Mutiara, dia akan komplain. Kenapa ada zinc? Kenapa ada tembaga, ada Cu di situ? Dua-duanya antagonis. Dia dapat lagi pupuk misalnya karate plus boroni. Dia akan komplain. Kenapa di sini ada nitrogen? Kok berkawan sama kalsium? Kok berkawan sama boron lagi? Wah, ini pukul-pukulan di dalam. Ya kalau dia tidak paham. Kemudian dia lihat lagi, oh ada pupuk kalnit. Loh, kalnit ini kok
kalsium nitrat ini kok ada kalsium, ada nitrogennya? Ini pukul-pukulan di dalam. Ya karena dia tidak paham. Karena dia tidak tahu, makanya di situ tulis nitrat, bukan amonium. Jadi Bapak Ibu semua, kita yang sudah lewati 1 atau 2 minggu ini, Bapak Ibu yang kita diskusi bersama di sisi lain tumbuhan ini, kita sudah racik-racik pupuk. Coba Bapak Ibu flashback kembali, waktu awal-awal kita meracik dulu, sampai kemarin kita masih meracik pupuk, kemarin anggur ya. Kita masih meracik pupuk kemarin. Bapak Ibu coba lihat hitungan-hitungan saya. Yang saya ajak Bapak Ibu kita menghitung itu untuk meracik. Saya selalu bilang, unsur hara makro primer, makro sekunder itu hanya beda nama. Makro primer dan makro sekunder hanya beda nama, hanya beda fungsi. Tetapi jumlahnya harus sama, harus seimbang. Kenapa demikian? Karena saya sudah bilang berkali-kali, dua-duanya ini makro. Bukan yang satu makro, yang satu mikro. Dua-duanya makro. Makanya kita selalu menggunakan, kalau pakai NPK Mutiara, di mana 16, 16, 16, kita juga harus pakai magnesium sulfat atau MAGS, MAGS, yang juga magnesium dan sulfurnya 16 dan 13. Kenapa saya pilih itu? Kenapa saya tidak pakai saja Kiserit? Kenapa saya tidak pakai aja Solumak? Yang di mana magnesium dan sulfurnya itu 20-an semua. Kenapa saya tidak pakai itu? Karena nanti antagonis itu berlaku, tidak akan seimbang lagi. Kita pakai magnesium sulfurnya 20-an, NPK yang kita pakai belasan. Selalu saya sandingkan atau saya cocokkan itu angkanya sama. Sehingga kalau kita racik vegetatif maupun generatif, Bapak Ibu bisa lihat racikan kita, rumus-rumusnya itu angka-angkanya itu blas. Kalau mau blas semua. Kalau mau puluh semua, ya, seperti itu. Begitupun dengan kita menghitung sampai mikro. Jadi saya sudah bilang tadi, kalau kita sudah sampai, Bapak Ibu sudah sampai di kelas meracik pupuk seperti yang beberapa minggu ini kita buat, kita tidak perlu lagi menghiraukan kelas-kelas ece-ece, ya. Kita ini sudah di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Kita tidak perlu lagi lihat pelajaran-pelajaran SD. Itu hanya kita jadikan sebagai basic atau dasar. Sekarang kita masuk di materi yang lebih susah lagi, ya. Kita sudah universitas, kita sudah mahasiswa sekarang, ya. Ngapain lagi kita pusingkan dengan antagonis omong kosong itu? Antagonis itu, Bapak Ibu, selama dia, ya, jumlahnya tidak imbang, ya. Satu lebih besar dari yang satu, maka satu akan menekan yang satu. Seperti itu, ya. Sama antagonis ini berlaku sama seperti ikan, ya. Kalau ikan, Bapak Ibu pelihara ikan, lele misalnya, atau apa, ikan hias, ikan koki atau ikan koi misalnya. Ikan lele misalnya, kalau Bapak Ibu kasih makan, lele mana yang makan duluan, dia akan pertumbuhannya lebih cepat. Kalau dia pertumbuhannya sudah lebih cepat dari lele yang lain, otomatis persaingan mendapatkan makanan di bulan depan Bapak Ibu berikan makanan, lele yang besar itu dapat makanan paling banyak. Alhasil apa? Dia akan menekan jumlah lele yang lebih kecil, karena kalah persaingan dari awal. Pupuk yang kita berikan tidak sama, ya. Itu makanya lele yang lebih besar akan mendominasi di dalam kolam itu. Lele yang kecil apakah tidak makan? Bapak Ibu lihat, waktu Bapak Ibu sebar pakan atau pelet ke dalam kolam ikan, lele besar makan duluan. Lele kecil apakah tidur? Ataukah pingsan? Ataukah apa, koma? Lele kecil kan juga makan, Bapak Ibu. Itu yang tadi saya bilang. Unsur yang lebih kecil, kalau dia bersifat antagonis dengan unsur yang lebih besar, bukan berarti unsur yang lebih kecil ini tidur atau tidak diserap. Tidak. Dia tetap ada di situ. Tetapi dia dimakan oleh tanaman sedikit demi sedikit. Lele yang kecil ini bukan berarti dia tidak bisa makan karena lele yang besar sudah makan. Dia tetap makan tetapi dalam jumlah yang sedikit. Ketika lele yang besar ini kita panen, apa yang terjadi? Lele kecil, dia akan membesar. Karena sudah tidak ada lagi kompetitornya. Begitu amonium dalam bentuk urea yang kita berikan pada tanaman sudah diserap oleh tanaman, maka disitulah saatnya TSP, SP36 diserap oleh tanaman. Paham ya sampai di sini ya? Nah, oke Bapak Ibu semuanya, saya rasa tidak boleh lagi ada pertanyaan seperti itu karena itu konyol. Saya sampai merokok 2 atau 3 kali tarikan dan saya buang karena semangat untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Tidak apa masalah ya. Yang penting Bapak Ibu semua paham dan ada gambarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya lanjut lagi rokok sambil ngopi. Dan untuk kata-kata hari ini, kalau kemana-mana jangan lupa otaknya di bawah, jangan ditinggal di dalam rumah.